Selamat siang, perkenalkan nama saya Berkah Sri Ulina Siombing. Saya berasal dari Estemik Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Saat ini saya berada di semester 4. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Mendiagnosa sebuah penyakit mata menggunakan metodologi penelitian Fuji Logic dan Navy Bayes. Abstrak. Penyakit mata merupakan penyakit yang mengganggu penglihatan manusia. Penyakit mata dapat menyerang siapa saja, baik orang tua maupun anak-anak. Penyakit mata jika ditangani secara dini, maka semakin kecil kemungkinan penyakit untuk menjadi lebih parah. Sehingga dibuatlah sistem pakar pada penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah deteksi dini penyakit mata. Sistem pakar diagnosa penyakit mata dikembangkan menggunakan 16 gejala untuk menentukan 10 penyakit pada mata. Metodologi yang digunakan adalah Fuji Logic dan Navy Bayes. Fuji Logic digunakan untuk mengubah nilai tidak pasti yang diberikan oleh si pasien menjadi nilai pasti selanjutnya diproses dengan Navy Bayes yang berfungsi untuk menghitung bobot semua jawaban yang diberikan oleh si pasien tersebut. Hasil tertinggi dari perhitungan menunjukkan penyakit yang diderita oleh si pasien. Uji coba penelitian sistem pakar dilakukan pada 12 pasien. Hasil uji coba merupakan dikompresi dan diberikan bobot oleh dokter spesialis penyakit mata sehingga menghasilkan tingkat kemiripan antara sistem pakar dengan pakar aslinya sebesar 81%. Latar belakangnya adalah teknologi informasi dapat digunakan di segala bidang seperti perkantoran, bisnis, perhotelan, pendidikan, juga kesehatan. Teknologi informasi juga terdapat dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya serta berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan sebuah informasi. Sistem pakar adalah salah satu bentuk dari sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja dokter dalam menangani suatu penyakit serta meningkatkan kualitas layanan untuk pasien termasuk deteksi dini pada penyakit. Kelebihan sistem pakar di bidang kesehatan melatar belakangi pengembangan sistem pakar pada penelitian yang diterapkan pada penyakit mata. Sistem pakar yang dikembangkan dilengkapi penjelasan singkat penyakit serta solusi penanganan awal dari penyakit yang diderita si pasien tersebut. Metode yang digunakan adalah certain factor atau CV. Perbedaan sistem pakar diagnosa penyakit abdomen dengan sistem pakar diagnosa penyakit mata yang dikembangkan terletak pada metode yang digunakan. Sistem pakar diagnosa penyakit abdomen menggunakan metodologi Fuji Logic dan certain factor atau CV untuk melacak gejala yang dialami dan mencocokkan gejala dengan aturan yang ada untuk menghasilkan sebuah diagnosa. Sistem pakar diagnosa penyakit mata menggunakan metodologi Navy Bayes dan Fuji Logic untuk menghitung bobot semua jawaban yang diberikan pasien yang menghasilkan sebuah diagnosa. Metode penelitiannya yaitu membahas mengenai tahapan akuisisi pengetahuan untuk menjadi dasar basis pengetahuan dari sistem pakar tersebut. Perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mata berbasis web ini mengidentifikasikan permasalahan pada diagnosa awal berdasarkan gejala fisik yang dirasakan atau diderita oleh si pasien tanpa melalui pemeriksaan lebih rinci oleh tim medis yang ada di rumah sakit. Tahapan identifikasi masalah pada sistem pakar diagnosa penyakit mata adalah dengan menentukan jenis penyakit mata beserta gejala apa yang mempengaruhinya. Sistem pakar keahlian oleh seorang pakar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah dari yang tidak terstruktur hingga masalah yang begitu kompleks ataupun real. Keahlian tersebut dapat dituangkan dalam sistem pakar atau sistem cerdas lainnya. Sistem pakar adalah salah satu hasil perkembangan teknologi yang dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan oleh para ahli saja. Pembuatan sistem pakar bukan untuk menggantikan peran ahli itu sendiri, bahkan melainkan dapat digunakan untuk asisten yang handal dan berpengalaman. 1. Menggunakan metodologi Fuji Logic.
Logika Fuji digunakan sebagai cara untuk memetakan masalah dari input menuju output yang sesuai. Himpunan Fuji terletak pada rentang 0 sampai dengan 1. Logika Fuji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan ataupun kesamaran antara benar atau salah. Himpunan Fuji dapat dikembangkan menjadi logika Fuji. Himpunan tegas atau disebut juga Kreyp set merupakan himpunan klasik yang digunakan umumnya. Nilai anggota suatu anggota X dalam suatu himpunan A memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam himpunan, ataupun kosong. Satu, menggunakan metodologi Fuji Logic. Logika Fuji digunakan sebagai cara untuk memetakan masalah dari input menuju output yang sesuai. Himpunan Fuji terletak pada rentang 0 sampai dengan 1. Logika Fuji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan ataupun kesamaran antara benar atau salah. Himpunan Fuji dapat dikembangkan menjadi logika Fuji. Himpunan tegas atau disebut juga Kreyp set merupakan himpunan klasik yang digunakan umumnya. Nilai anggota suatu anggota X dalam suatu himpunan A memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam satu himpunan, atau kosong, yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Keanggotaan suatu unsur dinyatakan tegas dalam suatu himpunan apabila anggota tersebut diidentifikasikan dalam himpunan tersebut. Fungsi keanggotaan adalah sebuah kurva yang menunjukkan pemetaan titik input ke dalam sebuah nilai keanggotaan, atau sering juga disebut sebagai derajat keanggotaan yang memiliki nilai interval 0 sampai dengan 1. Cara yang bisa digunakan untuk memperoleh nilai keanggotaan tersebut adalah menggunakan pendekatan fungsi. Beberapa fungsi yang digunakan yaitu dikembangkan tujuan untuk meniru kemampuan seorang pakar di bidang tertentu. 2. Menggunakan metodologi Naive Bayes. Naive Bayes pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalunya sendiri. Naive Bayes merupakan algoritma yang memanfaatkan teori probabilitas berdasarkan pada teorema Bayes dan dikombinasikan dengan Naive, yang berarti setiap atribut ataupun variabel memiliki sifat bebas atau sering kita sebut dengan independen, atau disebut juga sebagai asumsi bebas. Naive Bayes menghitung peluang suatu kelas berdasarkan pada atribut yang dimiliki dan menentukan kelas yang memiliki probabilitas yang paling tinggi. Keuntungan dari klasifikasi adalah bahwa Naive Bayes hanya membutuhkan sejumlah kecil untuk pelatihan untuk memperkirakan parameter atau sarana dan varians dari variabel yang diperlakukan untuk klasifikasi. Hanya variasi dari variabel untuk masing-masing kelas harus ditentukan karena variabel independen diasumsikan, bukan seluruh matriks covariance. Hasil dan pembahasan dari sistem pakar diagnosa penyakit mata dengan menggunakan metodologi Fuji Logic dan Naive Bayes dijelaskan dalam dua tahapan, yaitu tahapan perancangan dan tahapan implementasi sistem. Perancangan sistem pakar diagnosa penyakit mata dengan Fuji Logic dan Naive Bayes dimulai dengan diagram konteks yang digunakan untuk menghubungkan entitas eksternal dengan sistem dan struktur database yang digunakan untuk menyimpan data. Misalnya diagram konteks. Diagram konteks menampilkan hubungan antara semua kesatuan luar yang terlibat di dalam sistem serta di mana sebuah sistem digambarkan secara garis besar ataupun secara umum. Diagram konteks sistem pakar diagnosa penyakit mata melibatkan dua entitas, yaitu user dan admin. Admin dapat melakukan manipulasi data pada sistem dengan menambah data baru, mengubah data lama serta menghapus data. Data yang dapat dimanipulasi merupakan data yang berkaitan dengan basis dengan basis pengetahuan sistem pakar seperti data penyakit, data gejala, data Fuji, dan data aturan. User dapat melakukan konsultasi melalui proses pembuat akun terlebih dahulu dalam sistem. Setelah itu user melakukan proses login sistem. User yang sudah terdaftar dan masuk dapat melakukan proses konsultasi dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sistem untuk mendapatkan kesimpulan dari gejala yang diderita. 2.
Struktur database adalah kumpulan relasi logikal dari data atau deskripsi data yang dapat digunakan bersama dan dibuat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Misalnya, TB underscore gejala, TB underscore penyakit, di mana tabelnya itu adalah TB gejala berfungsi untuk menyimpan data gejala dari masing-masing penyakit. Sedangkan TB penyakit underscore berfungsi untuk menyimpan data penyakit. Implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan sarana dari pengguna untuk melakukan proses tanya jawab dengan sistem. Pasien dapat memberikan salah satu dari 4 pilihan jawaban yang disediakan oleh sistem. Misalnya itu dari kata tidak, sedikit, iya, dan sangat. Pasien memberikan jawaban iya pada pertanyaan untuk gejala mata merah dan nyeri pada mata. Sistem menampilkan pertanyaan dari gejala penglihatan kabur yang jawabannya tidak bisa ditetapkan oleh sistem, sehingga pasien harus mengisi kolom jawaban dengan masukkan nilai jarak pandangan yang terlihat jelas oleh mata dalam satuan meter. Jarak pada penglihatan kabur merupakan gejala yang bernilai tidak pasti ataupun yang sering disebut dengan fuzzy. Kesimpulannya adalah sistem pakar diagnosa penyakit mata diimplementasikan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ataupun HTML. Implementasi Fuzzy Logic pada aplikasi adalah untuk membantu menghasilkan jawaban dengan nilai pasti dari nilai tidak pasti yang diberikan oleh si pasien tersebut. Implementasi Naive Bayes pada aplikasi ini adalah untuk menghitung probabilitas penyakit mata yang diderita oleh pasien berdasarkan kecocokan gejala yang diinput ataupun dimasukkan oleh si pasien dengan gejala yang ada di dalam sistem tersebut. Sistem pakar diagnosa penyakit mata telah diuji oleh seorang dokter pakar dan dapat memberikan tingkat kesamaan diagnosa pakar dengan sistem sebesar 81%.